Woi, alhamdulillah. Gimana Tunggu, Bang, sehat? alhamdulillah. Tunggu Suara jelas? 5 menit aja ya dulu ya, tunggu dulu ya. Santai aja dulu kita. Suara Eh, jelas 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 suara Bang? jelas jelas. Oke. Suara saya kedengeran ya? Suara kita berdua kedengeran teman-teman, mungkin bisa dikasih kodenya kalau kedengeran dengan jelas. Eh, Ada 5 orang Posisi di mana Bang? di Cilandak, Jakarta Selatan, dekat Rumah Sakit Rum- Fatmawati. Rumah emang di situ atau gimana? Rumah saya di Bogor, Parung. Oh gitu. Iya, iya, Jelas, iya. terima kasih. Oke, makasih Mbak Hareni. Oke. Saya mulai aja ya, Ini Bang. eh, sambil berjalan aja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya, wabarakatuh. sebelumnya perkenalkan, saya Heru Komarudin. Saat ini saya menjabat sebagai Wakil Ketua Direktorat Kesehatan Pangan dan Gizi Polisi Center Iluni UI. Kebetulan saya masih aktif menjadi seorang perawat di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta, dan juga insya Allah September nanti mulai aktif di Magister Kebijakan Kesehatan FKM UI. Kali ini, Masya sore Allah. hari ini, saya telah bersama, yang formal-formal banget lah, Rangga Kusumo. Beliau adalah mahasiswa ya, mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Ya, alhamdulillah. Indonesia, dan juga mantan, atau apa nih saya sebutnya, mantan Ketua Salam UI 2016 ya. Boleh, boleh. Eh, Tema Bang, ada hari kucing ini, Bang. oh iya nggak apa-apa, saya juga bakal banyak anak kecil nih nanti. Maaf ya, ada kucing bentar. Oke, siap. Sambil nunggu teman-teman. Suara saya kedengeran kan ya teman-teman? Jelas, terima kasih Yang Made ada. Oke. Oh, Oke, oke. Saya buka pintu tadi, mohon maaf. Lanjut Bang. ya. Tema pada sore hari ini adalah tentang menghadapi Idul Fitri di tengah pandemi. Seperti yang kita ketahui, 3 hari lagi insya Allah kita akan menghadapi Idul Fitri, hari-hari di mana umat Muslim berbahagia karena telah bisa mengikuti Ramadan selama 30 hari kurang lebih. Namun ada suka dan juga ada duka, seperti yang kita tahu. Di tengah pandemi ini kita ruang gerak kita menjadi terbatas, dan juga akses kita terhadap tempat publik juga menjadi terbatas. Tempat peribadahan, tempat transportasi mungkin sekarang sudah tidak ya, namun itu akan menjadi pembahasan kita ke depan nanti. Nah, saya mau coba cari tahu dari sudut pandang, saya panggil abang aja, Bang Rangga nih, Siap Bang. sebagai mahasiswa ilmu politik dan juga mantan ketua Salam. Sepertinya cukup mengikuti kan perkembangan dari kebijakan pemerintah yang pemerintah ambil, dan juga apa yang terjadi di lapangan. Kalau menurut Bang Rangga sendiri gimana? Persiapan apa aja sih, dan akan ada perubahan-perubahan apa aja sih? Kemarin saya sempat ngobrol tentang kelaziman baru, kenormalan baru, atau the new normal. Iya, iya, iya. Akan banyak perubahan-perubahan ke depan yang akan kita lakukan, khususnya untuk di umat Muslim ya. Salah satunya seperti yang dilakukan salah satu masjid di Sulawesi, mereka tetap menggelar sholat Jumat, tapi di depannya itu ada seperti meja pemeriksaan untuk rapid test gitu. Ada juga salah satu masjid di daerah Tangerang, mereka ada tempat untuk edukasinya memang. Jadi itu sih awal-awal sebelum ada PSBB. Nah, dari 800
dari 800.000 masjid yang ada di Indonesia, 267 juta warga Indonesia, akan dengan budaya yang begitu beragam, di tengah pandemi seperti ini, kemungkinan akan banyak hal yang berubah. Tanggapannya seperti ini. Ya, makasih Bang Heru nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahagia sekali ketemu sama Bang Heru. Kita pernah ketemu nggak sih Bang sebenarnya? Mungkin pernah, tapi kita nggak di Masjid UI. Ya, alhamdulillah bisa diajak nih Bang Heru buat bisa sharing ke teman-teman semuanya. Intinya mau berbagi aja terkait dengan apa yang perlu kita siapkan untuk Idul Fitri nanti di tengah pandemi. Tapi sebelum itu Bang, sebenarnya kita perlu juga nih ngelihat kondisi kondisi perkembangan kasus ya, dan juga bagaimana respon pemerintah dan kondisi masyarakat. Karena ini juga termasuk concern saya juga di karena saya juga latar belakang politik, jadi menarik sebenarnya untuk membahas kebijakan seputar COVID seperti itu. Nah, pertama sebenarnya gini Bang, kalau kita lihat angka kasus COVID itu kan fluktuatif Bang ya, dan juga teman-teman. Ini sebenarnya bahaya kalau misalnya ada beberapa kebijakan-kebijakan yang itu tuh seolah-olah melonggarkan atau menurunkan atau relaksasi daripada PSBB, katakanlah seperti itu. Hari ini bahkan Bang ya, terupdate saya baru lihat tadi datanya, ternyata hari ini itu terjadi lonjakan kasus itu 600. pecah. Iya, itu tertinggi Bang, ya 693 kasus. Kita pernah mengalami rekor tertinggi itu pada 13 Mei dengan jumlah kasus 600 hari ini yang 693, pada tanggal 13 Mei itu 689, dan pasca 13 Mei sampai sekarang itu trennya masih 400-an ke atas gitu ya. Jadi penurunan tuh belum ada kayak gitu. Ditambah misalnya kita juga kan angka kematiannya tertinggi kan di Asia Tenggara seperti itu. Jadi sebenarnya kita ini belum ada dalam kondisi yang penurunan secara signifikan seperti itu. Ini adalah fakta. Kalau kita lihat juga di masyarakat gitu kan, kalau saya memperhatikan sekitar di Beji gitu kan, itu sebenarnya banyak juga orang-orang yang keluar gitu kan, sore-sore gitu. Udah mulai ramai ya? Mulai ramai. Ramai kalau sore Bang, itu orang semuanya membludak. Dibanding awal-awal? Sama aja, karena Ramadan ini sebenarnya kan orang pada keluar sore tuh nyari takjil segala macam. Itu jalan-jalan di sekitar lapangan Hawaii Beji Timur tuh sampai ujung sana itu ramai banget gitu. Bahkan motor tuh sampai merangkak seperti itu. Nah, yang mau saya katakan Bang ya, ke teman-teman semua juga, ini juga buat pemerintah khususnya itu sebenarnya PSBB ini belum tepat kalau misalnya untuk coba-coba dilonggarkan. Memang pemerintah belum statement itu bakal dilonggarkan atau diturunkan. Tetapi kan mereka sudah memikirkan, sudah ada rencana ke sana, dan mereka akan bilang ada tahapan-tahapannya. Dan memang benar, kalau kita ngelihat kondisi sekarang tuh jangan sampai ada pelonggaran atau statement pemerintah yang membuat dilonggarkan seperti itu. Nah, kita misalnya belajar Bang dari Taiwan misalnya, negara-negara lain yang memang mereka ini mencoba untuk melonggarkan. Misalnya Taiwan setahu saya itu 17 Mei itu kasus di mereka itu 440 kasus. Kemudian setelahnya mereka melakukan tes massal sebesar 69.000. Dan kita lihat perkembangannya, ternyata 10 hari berturut-turut ada 0, kasusnya itu 0. Sehingga mereka berani untuk akhirnya melonggarkan seperti itu. Kenapa? Karena memang sudah ada penurunan yang signifikan dan konsisten secara 10 hari berturut-turut seperti itu. Nah, kalau misalnya kita kan belum sampai seperti itu gitu, kurvanya masih naik, bahkan hari ini rekor tertinggi seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat juga pandangan dari Pak Anies Baswedan ya, begitu ya. Kalau misalnya mau relaksasi itu kan harus ada standar. Kalau kata Pak Anies, itu tuh dia bilang kurva penularannya itu harus di bawah 1 Bang. Iya. Maksudnya adalah kalau 1 kan berarti 1 orang menularkan ke 1 orang gitu. Nah, berarti kalau di bawah 1 artinya adalah kemungkinan tertularnya itu semakin kecil ketika terjadi kerumunan, kira-kira begitu. Nah, intinya gitu ya. Jadi saya kemarin tuh, makanya saya buat video yang kemarin itu ya, yang sebenarnya tuh niatnya adalah untuk memotivasi kita semuanya, dan optimisme, khususnya adalah pesan kepada para tenaga kesehatan agar tetap semangat seperti itu. Nah, kan kita lihat kemarin tuh di bandara misalnya itu kan terjadi kepadatan, itu viral banget. Kemudian juga di kerumunan di pasar-pasar segala macam. Sebenarnya itu kan dipicu juga dari statement atau kebijakan pelonggaran mobilitas orang. Jadi maksudnya moda transportasi itu dibuka, gitu ya. Memang ada syaratnya
untuk barang-barang saja, kemudian untuk penugasan bagi orang-orang yang kepentingan medis. Tapi kan ternyata di pihak bandara nggak siap kan, di bandara sendiri protokol kesehatan juga nggak mumpuni. Akhirnya apa? Physical distancing dilanggar segala macam gitu. Jadi memang gini, maksudnya adalah kalau memang membuat kebijakan itu tuh harus benar-benar dikaji utuh dan juga semua pihak dipastikan siap gitu. Karena sekarang ini nggak bisa kalau kita misalnya sembarangan membuat kebijakan seperti itu. Nah ini satu sisi. Jadi biar kita mengetahui tentang gimana sebenarnya sekarang itu Bang ya. Nah kemudian yang menarik juga sedikit sebelum kita nanti akan bahas ke gimana Idul Fitri saat pandemi yang masyarakat Bang. Sebenarnya masyarakat menurut saya nih ya, ini saya coba perhatikan terbagi-bagi juga gitu. Kalau misalnya selama ini ketika misalnya viral kemarin video di foto di pasar, di bandara, sebenarnya kita nggak bisa hitam putih juga untuk menyalahkan masyarakat. Gitu. Kenapa? Karena ada masyarakat yang juga udah patuh, yang udah taat gitu ya. Mereka yang udah kerja, yang udah belajar, udah beribadah dari rumah gitu, ya. Dan mereka keluar itu seperlunya aja kalau misalnya mau beli kebutuhan pokok dan sebagainya gitu. Nah, mereka ini dugaan saya adalah orang-orang yang memang kebutuhannya itu tercukupi Bang. Kebutuhan dasarnya tercukupi seperti itu. Dan memang tingkat kesadarannya itu juga tinggi. Karena apa? Karena mungkin lingkungan dia, mungkin pendidikan, sebagainya. Itu ada orang seperti itu. Berarti kita harus apresiasi orang-orang yang seperti itu. Nah, harapannya mereka tidak diam sendiri saja, tapi mengajak orang lain. Nah, yang kedua Bang, kita nggak bisa hitam putih untuk nyalain orang-orang misalnya yang berkerumun di pasar gitu ya, atau misalnya di bandara segala macam. Kenapa? Karena mungkin mereka itu sedang menjalankan insting normal mereka gitu. Apa? Ya mereka butuh itu gitu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya gitu. Ya, mereka memang sedang menjalankan insting normal mereka gitu. Terpaksa gitu, mereka harus keluar gitu loh maksudnya. Nah ini juga kita nggak bisa hitam putih untuk tiba-tiba nyalain mereka seperti itu. Mereka para pedagang di pasar, pedagang informal, kemudian tukang ojek dan sebagainya. Kayak gitu, ya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. That's why sebenarnya dari kondisi ini pemerintah tuh harus benar-benar tuh ya bantuan sosial, jangan sampai nggak tepat sasaran, harus merata dan sebagainya. Kan sekarang sebenarnya banyak catatan-catatan kan. Nah ini juga harus diperhatikan. Karena kalau selama itu tidak dijalankan pemerintah, maka kita nggak bisa salahkan gitu loh. Karena mereka di dalam rumah juga merana gitu, dalam artian pendapatannya tidak ada, keluar juga beresiko. Gitu. Betul. Ya. Nah ini juga harus diperhatikan. Jadi gini, maksudnya saya mau ngajak kita semua itu memandang permasalahan di sekitar kita itu apa ya istilahnya itu nggak hitam putih gitu. Nggak tiba-tiba nggak langsung orang yang keluar rumah jadi salah karena tidak mentaati aturan, tapi kita harus bisa melihat juga mungkin mereka bergerak ya karena memang kebutuhannya mendesak. Kita pun kalau di posisi mereka mungkin akan keluar rumah. Itu benar. Jadi makanya perlu kita itu kadang-kadang harus merenung gitu kan, harus lihat gimana dibalik itu semuanya dan segala macam itu. Nah dari semua kondisi itu Bang, saya kepikiran beberapa hal yang penting gitu. Yang pertama tadi kan distribusi, ini kunci sebenarnya. Ya, jadi selama pemerintah tidak hadir untuk memastikan ekonomi kesejahteraan mereka ada, maka selama itu juga mereka akan menjalankan insting mereka untuk keluar gitu. Yep. Saya tahu pemerintah itu memang terbatas ya, maksudnya kemampuan ekonominya gitu ya. Buktinya kan lockdown tidak dipilih atau karantina wilayah tidak dipilih kan. Karena kalau karantina wilayah, pemerintah pusat khususnya dibantu daerah itu kan menyalurkan bantuan. Tapi pemerintah tidak pilih itu, tapi PSBB. Kita tahu gitu. Tapi tolong yang sudah dianggarkan, itu sebenarnya harus dipastikan. Tapi di tingkat RT, RW, pengendaliannya itu harus benar-benar. Nah yang kedua, menurut saya Bang ya, sebenarnya pemerintah itu bukan satu-satunya yang bisa membantu menyejahterakan saudara kita yang tadi memang harus terpaksa keluar. Misalnya kayak NGO komunitas, kan sekarang banyak lembaga kemanusiaan, komunitas, termasuk juga Iluni UI, saya tahu sudah menyalurkan beberapa bantuan gitu ya. Banyak juga seperti itu. Ini juga saya harus terus gitu. Saya tahu juga komunitas sudah melakukan, tapi harus seperti itu. Nah, terakhir misalnya gini, saya terinspirasi Bang dari senior saya gitu. Ada gerakan bantu tetangga Bang. Oh iya. Bantu tetangga. Intinya adalah orang yang berkecukupan itu menyisihkan sebagian sebagian hartanya, kemudian itu dibagi ke tetangga sekitar, nggak usah jauh-jauh, mungkin
rumah dari rumahnya begitu ya, atau satu RT gitu kan, tapi gerakan bantu tetangga gitu. Nah, itu Memang di pandemi udah menjadi hashtag juga di Iluni UI kan. Bang ya, oke, Untuk mantap. iya, itu udah sejak Maret kalau nggak salah. Cuma awalnya dari hand sanitizer dan masker. Cuma sekarang ini alhamdulillah karena baru tadi tuh ada bantuan untuk inovasi, tapi mungkin ke depan juga Iya. akan bantuan sembako. Abang bayangkan ya, tangan-tangan pemerintah tuh oke lah, mungkin masih banyak problem untuk sampai bantuan ke orang yang memang dituju begitu ya, atau juga komunitas masih terbatas. Tapi kan kita yang paling tahu kondisi di sekitar kita kan kita, Bang. Iya. Makanya gerakan bantu tetangga itu harus coba kita lakukan. Sekali lagi nggak usah banyak-banyak. 5 tetangga, 10 tetangga dari rumah kita misalnya begitu ya, atau 1 RW itu coba untuk digalakan lah. Saya rasa sih nggak harus menunggu ketua RW atau apa ya, kita inisiator aja gitu, maksudnya untuk bantu tetangga begitu ya. Nah bayangkan nih Bang, kalau misalnya semua orang itu yang memang harus keluar tadi terpenuhi kebutuhannya setidaknya selama pandemi ini gitu ya, itu kemungkinan mereka akan keluar itu juga akan semakin kecil seperti itu. Tapi memang nggak mudah juga gitu kalau memang ternyata orang tersebut tidak sadar gitu. Jadi maksudnya kan kadang-kadang kita tuh kan namanya manusia Bang ya, segini kurang, saya gimana untuk bulan depan, untuk minggu depan gitu. Jadi dia tuh tetap gitu loh, maksudnya tetap keluar meskipun dia tuh udah tercukupin, tetap dagang, tetap apa segala macam. Nah poin selanjutnya adalah sebenarnya yang menurut saya nih ya, itu balik lagi gitu, kita harus sadar, orang-orang harus sadar kalau ini tuh pandemi itu nggak akan mungkin berakhir kalau semuanya tuh nggak bergerak gitu. Semuanya tuh diem aja, semuanya nggak di rumah aja, itu sulit gitu kan. Ini harus diperhati seperti itu. Nah ini Bang, ini kondisi yang menurut saya harus dicermati sehingga insya Allah dengan pemerintah yang konsisten, yang jelas kebijakannya, kemudian masyarakat juga bantu untuk di rumah aja, saya rasa ini adalah pelipur obat bagi kekecewaan para tenaga kesehatan dan penyemangat bagi mereka yang beberapa hari terakhir kita trending dengan Indonesia terserah, seperti itu Bang. Ya itu Bang, untuk awalan. Untuk kalau kita kaitkan dengan permasalahan yang ada ya, terlepas dari kebijakan yang pemerintah ambil, kalau saya sendiri melihat kita itu justru menjadi lebih berat karena budaya kita yang berbeda dibandingkan nggak ada satu negara di dunia ini yang memiliki budaya mudik atau pulang kampung apalah itu. Dan juga yang kedua itu adalah budaya memang Idul Fitri yang dirayakan yang begitu besar. Mungkin ada beberapa negara Muslim yang sama-sama Idul Fitri, tapi keriuhannya itu nggak sebesar di kita. Nah, hal ini yang menjadi fokus yang harus dikelola. Yang 3 hari lagi kita akan menambah ini. Beberapa lembaga statistik sudah memprediksi akan terjadi angka peningkatan jika sholat Idul Fitri akan tetap digelar. Kalau di Jakarta sendiri kan sudah diberikan himbauan semua untuk tidak melakukan sholat Idul Fitri. Atau di Jawa Barat misalnya, dari zona merah, kuning, hijau, hanya zona kuning dan hijau yang boleh melakukan sholat Idul Fitri. Nah, tanggapannya itu gimana untuk protokol kesehatan yang bisa dilakukan pada saat Idul Fitri? Iya, sebenarnya kan memang terjadi Bang, yaitu perbedaan sikap antara MUI pusat dengan MUI daerah. MUI pusat dengan fatwanya nomor 28 tahun 2020 kan bilang Idul Fitri di rumah aja begitu ya. Tapi memang ternyata ada beberapa majelis ulama Indonesia itu yang memang di daerah ya, itu yang memang kita tahu nih di Riau, seperti yang Abang bilang tadi. Di mana Abang bilang tadi? Yang di Sulawesi. Nah gitu kan tuh ngadain juga, karena memang MUI pusat bilang juga menyadari di tiap daerah itu tingkat kasusnya relatif lebih rendah, dan memang tadi benar sebenarnya kultur kita untuk kira-kira gini Bang, kalau Lebaran gak Idul Fitri itu halo. Oh, normal ya? Sudah? Udah. Oke. Lebaran gak Idul Fitri tadi. Kalau Lebaran itu nggak sholat Id, kita nggak bareng-bareng ya, gitu kan, nggak merasakan
takbir di masjid gitu kan, pulang sholat Idul Fitri kemudian salam-salam itu kurang gitu. Termasuk juga mudik. Jadi sebenarnya ada kultur yang memang harus harus kita ubah gitu. Tapi ini memang nggak mudah. Nggak mudah. Lucu kemarin Bang sebenarnya apa namanya? Wow. Ya, terjeda. Oh, Kita kita lanjut ya. lanjut aja. Oh, Oke. kalau ada yang nelpon tuh terjeda ya. Lanjut ya. Oh ya. Nah, jadi kemarin tuh saya dengar berita di daerah apa namanya jalan ke Jawa intinya gitu ya. Ada orang yang mudik tuh bersembunyi, mobilnya itu diangkat ke Oh mobil ya, truk. mobil truk. Nah, ya, jadi susah betapa susahnya orang Indonesia itu untuk nggak mudik. Termasuk saya pribadi tuh di awal-awal Palembang ya? Mudik kemana sih? Bang, Palembang. Palembang ya? Nah, di awal-awal saya beli tiket tuh Bang ya. Saya beli tiket, bukan beli tiket, tapi berniat beli tiket. Tapi akhirnya karena kasus ini akhirnya saya kurungkan seperti itu. Nah, poinnya gini sih Bang, apa namanya, memang budaya sulit dirubah seperti itu ya. But that's why sebenarnya kalau menurut saya untuk orang Indonesia ini, itu harus ada penegakan disiplin juga gitu. Maksudnya pengerahan atau bantuan dari aparat kepolisian, kemudian juga siapapun mau mal Bang ya, ini telepon terus kayaknya lagi urgent Bang. Sebentar aja Bang ya. Oke. Oke ya, sebentar, sebentar ya. Buat teman-teman yang, oh ada Bang Denny ini, sama-sama dari Palembang. Oh ya, salam Bang. Buat teman-teman yang ingin bertanya seputar Idul Fitri di tengah pandemi, boleh diketik dari sekarang pertanyaannya, nanti di akhir akan saya bacakan dan akan kita diskusikan juga. Mohon maaf karena ada telepon masuk, sepertinya cukup penting. Oke Bang, tadi saya angkat ternyata nggak diangkat juga, ya udahlah kita lanjut dulu aja Bang ya. Boleh lanjut. Nah, jadi orang-orang Indonesia ini sebenarnya takut juga kalau ada polisi kan Bang, lihat polisi misalnya tiba-tiba ada polisi berkerumun di jalan gitu kan, kita pun yang naik motor kan pasti juga kan takut ditilang segala macam gitu. Nah sebenarnya di tengah kondisi kultur Indonesia yang agak sulit juga diatur, kalau mau negakin disiplin dengan cara instan menurut saya Gambarnya nggak adalah ada ya? Gambarnya nggak ada Bang? nggak ada Bang, Nggak ada gambarnya. nggak ada Bang. Nggak ada. Iya, lanjut Suara, lanjut. Nggak apa-apa. Suara ada. tapi suara ada, gambar Suara nggak ada. ada. Gambarnya nge-lag gitu. Coba kita ulang aja ya. Gimana Bang? Kita ulang aja. Iya, iya, ulang aja. Apa ya, Aku teman-teman keluar. langsung gabung aja ya. Ayo keluar aja dulu, nanti saya undang lagi. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh nanti di akhir akan saya sampaikan dan akan kita jawab bersama-sama. Sinyal biasanya kalau jam-jam segini memang nggak begitu stabil. Masih menunggu, masih menunggu. Jangan diam aja Bang, siap.
untuk yang baru bergabung, jadi tema hari ini adalah menghadapi Idul Fitri di tengah pandemi. Karena dari beberapa kebijakan yang pemerintah ambil, ada juga dari pemerintah daerah itu, ini sambil nunggu, ada pemerintah daerah juga yang membolehkan untuk dilakukan sholat id. Sebenarnya hal ini mungkin datang dari keresahan ketika melihat apa ya, mall dibuka, lalu bandara dibuka. Nah, menjadi sebuah keresahan ketika teman-teman yang ada di daerah itu untuk meminta kepada pemerintah, loh kok mall dibuka, lalu pusat perbelanjaan dibuka, lalu juga bandara itu dibuka, kenapa kita tidak membuka tempat ibadah gitu, atau tempat-tempat yang memang bisa kita pakai untuk melakukan sholat id gitu. Nah, beberapa pendapat juga saya coba ngobrol sama teman-teman yang ada di rumah gitu. Hal ini menjadi sebuah kegelisahan gitu. Teman-teman yang biasanya meramaikan masjid di malam-malam terakhir gitu, tapi malah menjadi terbatas karena alasan kita harus tetap diam di rumah gitu. Oke, Bang, boleh lanjut. Ya, maaf Bang ya, tadi banyak ke distract nih. Ternyata ada orang baik nganterin paket, Bang. Alhamdulillah. Saya malah ada lenong barusan minta saya giniin. Iya Bang ya, tadi Bang ya, menurut saya untuk kondisi yang instan dan memang mendesak sekarang itu memang penegakan disiplin oleh kepolisian, oleh TNI itu juga penting gitu. Karena orang Indonesia masih cenderung patuh itu karena mereka tuh segan dan juga takut seperti itu. Kayak misalnya saya di Depok, di Jalan Juanda, di lampu merah itu kan, atau misalnya perbatasan Depok dengan Jakarta itu kan, itu banyak tuh polisi-polisi gitu. Ya, dan dia teks segala macam gitu loh maksudnya. Ini penting banget untuk artinya gini, ketika misalnya daerah-daerah atau perbatasan gitu kan di pelabuhan ini penting banget untuk peningkatan security-nya seperti itu. Jadi kelonggarannya nggak jangan sampai ada kelonggaran seperti itu. Nah, poin kedua sebenarnya adalah mau nggak mau sebenarnya yang bisa membuat kita berpengaruh untuk misalnya nggak pulang kampung itu adalah kekuatan, pertama kesadaran kita tentunya. Ya kan, kalau misalnya kita pulang berarti kita harus berpikir lebih jauh gitu, bahwa kita ini berpotensi buat terjangkit virus, kemudian di rumah itu, di kampung kita seperti itu. Saya misalnya di Palembang ini kan sudah ada 400-an kasus kalau tidak salah seperti itu ya. Dari awalnya 2 juga. Awal 2 gitu kan maksudnya. Jadi memang kita harus sadar seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mau kaitkan dengan Islam, sebenarnya di Islam itu ada kaidah fikih bilang seperti ini, Bang, bahwa menjauhkan atau menghilangkan sebuah kemudaratan atau keburukan itu jauh lebih harus didahulukan ketimbang mendapatkan kebaikan atau kemaslahatan. Ya, kita tahu bersama lah Bang ya, kalau misalnya pulang kampung itu ada sebuah kebaikan kan, kita bertemu dengan sanak saudara, keluarga khususnya gitu. Siapa yang nggak mau pulang kampung bagi perantauan begitu ya, silaturahim dan sebagainya gitu. Apalagi di momen Lebaran. Tetapi di kondisi kali ini pulang kampung bisa kita gantikan esensinya dengan apa? Dengan misalnya video call, berbakti, kita gantikan esensinya misalnya dengan mengirim ke orang tua sebagian dari rezeki kita di pantauan seperti itu. Insya Allah mereka tetap senang seperti itu. Daripada misalnya kita pulang kampung, tapi ternyata kemungkinan potensi mudorotnya atau keburukannya lebih besar seperti itu. Jadi kesadaran pribadi kita itu sebenarnya jauh lebih utama yang akan mengontrol diri kita seperti itu. Nah, hal lain satu lagi yang penting adalah sebenarnya terkait dengan kultur kita ini masih pada kultur yang sifatnya ikut tokoh, Bang. Misalnya kalau dalam satu wilayah itu ada tokoh agama, di kalangan Nahdlatul Ulama misalnya, mereka pasti ikut kiainya dan sebagainya. Jadi peran para tokoh ini juga penting sebenarnya untuk membantu pemerintah, membantu kita semuanya menanggulangi COVID ini. Termasuk sebenarnya adalah ketika memang nanti Idul Fitri di beberapa daerah, termasuk di kampung saya itu ada Bang, di desa saya itu Idul Fitri nanti sholat ada Bang. Tapi emang protokol kesehatan harus tegakkan seperti itu. Ini adalah new normal yang wajib untuk ditegakkan saat Idul Fitri seperti itu. Nah, kalau saya boleh singgung beberapa hal Bang ya, yang mungkin teman-teman juga sudah
udah ketahui ada beberapa sunnah-sunnah Idul Fitri yang itu sebenarnya tetap akan bisa kita raih meskipun dalam kondisi pandemi. Mau pandemi mau enggak, insya Allah sunnah itu akan tetap didapatkan begitu ya, meskipun dikerjakan di dalam rumah seperti itu. Di antaranya misalnya dalam hari raya pertama kan kita disunahkan buat mandi ya, untuk untuk membersihkan diri sebelum berangkat bekerja gitu kan. Jangan sampai kita belum mandi gitu kan, masih bau gitu kan, udah berangkat gitu, jangan sampai. Nah yang kedua, kita harus mempersiapkan untuk menghadap Allah saat sholat itu dengan sebaik mungkin dengan wewangian, pakaian terbaik kita dan sebagainya. Kedua seperti itu. Nah ketiga misalnya, bukan misalnya tapi ini anjuran Nabi ya, kalau Nabi itu sholat Idul Fitri itu makan dulu bang, berbeda dengan sholat Idul Adha. Kalau Idul Adha itu nanti makanya setelah sholat Id, seperti itu. Nah kita bisa kan makan dulu kan, meskipun sholat di rumah tetap bisa dapat amalan ini. Nah kenapa kita harus makan dulu? Sebenarnya esensinya adalah karena menunjukkan gitu, penegasan bahwa kita ini sedang tidak berpuasa gitu, karena memang kan dilarang untuk berpuasa di saat 1 Syawal seperti itu. Nah sunnah ketiga ini tetap bisa kita dapat. Nah kemungkinan yang tidak bisa kita dapat itu adalah sunnah lain gitu, ketika ini dilakukan di rumah gitu. Apa? Yaitu misalnya Nabi mencontohkan ketika berangkat sholat Idul Fitri kan lewat jalan yang berbeda antara pulang dan pergi seperti itu. Perginya lewat jalan satu, pulangnya lewat jalan yang lain seperti itu. Nah mungkin ini keutamaan yang bisa didapatkan, diperhatikan juga nanti ketika saudara-saudara kita memang masih melaksanakan Idul Fitri di secara langsung seperti itu. Nah kemudian juga perbanyak takbir itu saya rasa juga tetap akan bisa kita dapatkan keutamaannya ya. Sebenarnya dengan kondisi pandemi dan di rumah ini, saya rasa akan ada sensasi yang beda ketika takbirnya itu kita bareng-bareng dengan keluarga di rumah seperti itu ya. Buat perantauan ya mungkin agak beda dikit lah ya, kita bisa video call takbir bareng-bareng dengan keluarga kita di kampung seperti itu. Nah kemudian itu beberapa hal yang artinya bisa tetap kita dapatkan ada pandemi atau tidak seperti itu. Tapi juga ada beberapa kebiasaan yang memang harus kita sesuaikan bang. Nah sekali lagi, kita ini kan Indonesia tuh kulturnya kalau lebaran tau lah bang ya, kemana mengunjungi rumah, ketemu orang salaman. Nah, memang ada new normal yang harus kita lakuin seperti itu. Yang pertama ya tentunya kalau menurut saya nih bang, yaitu kita meminimalisir seminimal-minimalnya untuk tidak saling mengunjungi. Pun kalau terdesak harus mengunjungi, misalnya bang ya, kita udah lama nih, atau kita punya kesalahan besar gitu pada keluarga kita, tetangga kita misalnya gitu ya, atau misalnya kepada saudara kita gitu, memang mengharuskan kita udahlah gue harus ketemu gitu kan, momentumnya gitu, karena kalau nggak ketemu kan beda feelnya gitu. Itu bisa dengan protokol kesehatan juga, tapi itu juga dengan kondisi, maksudnya bukan dengan orang yang jauh banget gitu bang ya. Ini kenapa? Karena ini menghindari mobilitas orang di jalan-jalan tuh tinggi gitu. Sekali lagi kalau memang mengharuskan ketemu atau berkunjung ke rumah orang lain, itu sebaiknya memang menurut saya adalah yang mendesak banget gitu. Kalau memang itu orang tua kita banget dan jaraknya nggak terlalu jauh, misalnya cuma berapa kilo gitu ya, nggak apa-apa lakuin aja gitu. Tapi tetap dengan protokol gitu, protokol kesehatan yang sudah ditentukan seperti itu. Sekali lagi nih ya, kalau kita semakin sering mengunjungi satu rumah ke rumah lain, apalagi dengan jarak yang jauh, maka kemungkinan orang bertemu di jalan itu bakal tinggi, sehingga ya potensi untuk terkena virus juga bakal tinggi seperti itu. Karena kadang kita nggak bisa memprediksi tujuannya kita mau titik A ke titik B, tapi di tengah-tengah ini kita ketemu beberapa orang yang membuat kita tidak bisa menghindari gitu. Kalau kita nggak bersalaman atau kita nggak berkontak aja, takut dibilang sombong, takut gimana gitu. Tapi yuk kita itu misalnya gitu kan. Iya, tapi kalau kita menjauh juga menjadi sebuah dilema gitu. Jadi penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran bahwa kalau ya seperti yang tadi Bang Rangga bilang, kalau kita mau ke titik B, ke tempat yang memang harus dan kayaknya memang nggak bisa lagi nih, memang momentumnya gitu, Ramadan Idul Fitri ini, ya udah ke titik itu aja gitu. Jangan sampai kita belok kanan, belok kiri gitu lagi. Iya. Paling ini sih Bang, minusnya kita nggak bisa nyicipin makanan Lebaran aja di orang lain. Gitu. Ke rumah-rumah ya biasanya. Biasanya kalau saya di kampung tuh Bang, itu ada makanan khas, kan kue lapis, gitu-gitu loh, pempek. Itu kan kita nggak bisa lagi untuk. Karena memang ada, ini kalau saya
Lebaran itu kadang-kadang saya udah punya target di rumah mana nih ya yang saya kunjungin gitu. Saya kunjung ke apa namanya ke guru ngaji saya. Pasti saya temukan tuh apa namanya makanan khas apa namanya terbuat dari tape gitulah, intinya enak, tape manis gitu. Nah itu saya selalu selalu ke situ dan selalu pasti ada itu dan saya setuju gitu. Paling Nah, minusnya bang ya. mungkin ya yang seperti itu bisa bisa digunakan teknologi dengan GoFood Nah, atau nggak bisa GoSend. bang. Ya bisa. Bisa Atau kita jadi video gitu. ya saling saling Iya. lihat-lihatan ya. Nah gitu. Jadi ada new normal baru nih dalam Idul Fitri. Satu tadi yang harus disesuaikan adalah tidak saling mengunjungi satu rumah dan rumah. Insya Allah kalau menurut saya sih bang, ya, esensi dari silaturahim, esensi kita minta maaf-maafan itu nggak akan terganggu. Semua kan penerimaan maaf itu kan tergantung juga niat kita, Iya. tergantung kita. Jadi bukan bergantung pada pertemuan. Memang pertemuan langsung itu akan beda sensasinya gitu kan. Iya. Tapi insya Allah kalau kita memang niatnya baik, kita memang bersih, niat mau saling memaafkan, insya Allah dengan virtual aja nggak masalah bang gitu. Nah, salam-salaman juga nanti akan menyesuaikan banyak, tidak boleh salam-salaman begitu ya. Dan juga pakai masker juga penting untuk kebutuhan-kebutuhan masa ke depan. Saya kira new normal itu yang harus diperhatikan saat pandemi ini sih bang. Kayak gitu. Nah, pendekatan agama dan juga pendekatan budaya yang harus lebih dikedepankan menjadi satu hal yang penting di kala pandemi seperti ini. Tapi pendekatan budaya dan agama juga tidak terlepas dari teknologi. Nah, di beberapa daerah atau di beberapa pemuka agama yang memang sudah sepuh, memang tidak terbiasa gitu, tidak terbiasa dan masih seperti kaget dengan teknologi yang masih ada. Seperti contoh salah satu uh, orang tua di daerah saya di Sawangan Depok itu untuk ketika di WhatsApp aja balasnya itu masih voice note gitu. Nah mungkin kekakuan ini aja yang justru harus lebih kita cairkan gitu, lebih kita cairkan. Mungkin untuk cucunya lebih anak muda yang lebih menunjukkan bahwa oh kita nggak apa-apa kalau ketemu, tapi bisa dengan teknologi kita bisa bisa mereduksi kekangenan ini gitu. Iya itu memang apa namanya cucu-cucunya itu anak-anaknya harus peka juga tuh kalau misalnya orang tua atau kakek yang memang sulit untuk menggunakan alat komunikasi, sementara dia kemungkinan besar akan banyak mendapatkan apa ya sowan dari orang atau minta maaf segala macam ya peka aja gitu kan, bantulah gitu kan untuk bisa terkoneksi di era virtual ini gitu. Jadi memang kebiasaan yang seperti itu tuh ya, itu kan sebelumnya nggak pernah terpikir ke kita kan bakal karena kan biasanya gini, oke lah kalau misalkan anak muda sama anak muda gitu sudah terbiasa gitu dengan menggunakan teknologi, tapi ketika ada orang tua dengan orang tua yang sama selama sebelum ada pandemi ini nggak biasa gitu menggunakan teknologi atau misalnya video call gitu atau Zoom apalagi gitu. Nah ketika momentum ini mereka akan merasakan satu hal yang berbeda sekali gitu. Mungkin kalau bagi kita biasa aja. Nah, hal-hal yang seperti ini justru harus kita fasilitasi sebagai anak muda gitu. Jadi diberitahu gitu. Ya kalau kita punya sekali lagi ya punya orang tua kita yang udah sepuh atau kakek kita, nenek kita yang memang tidak terlalu familiar dengan teknologi, tugas kita nih di Ramadan di Idul Fitri kali ini untuk memastikan ke apa namanya teman-teman atau ada orang yang mau bersilaturahim secara virtual ya kita bantu seperti itu ke mereka. Tapi kalau misalnya sekarang ini sebenarnya bang ya di kampung saya itu sebenarnya ini adalah hal yang sudah lumrah juga gitu. Orang-orang tua tuh udah pada Facebook kan bang. Oke, iya. Jadi Facebook itu jadi kegemaran orang-orang di kampung, bapak-bapak itu. Jadi mereka tuh kemungkinan ya bakal rame gitu di situ gitu ya, rame buat ngabur. Yang penting paketnya oke aja ya. Kalau paket insya Allah bisa lah mereka. Ini ada pertanyaan nih. Ya, buat bahas Bang, coba bahas seberapa lama Indonesia tahan dari kondisi PSBB seperti ini. Coba dari Bang Rangga dulu. Ada kucing lagi Bang. Oke, boleh. Ada berapa kucingnya? Banyak kayaknya ya? Ada 2 Bang. Ada 2. Ya, nggak apa-apa lah. Mungkin dia cari rezeki, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Apa namanya tadi, seberapa tahan Bang ya? Oke. Tidak akan tahan kalau memang ternyata, apa namanya,
pertama itu informasi yang kita dapatkan di banyak platform media sosial atau pemberitaan itu juga hal-hal yang sifatnya negatif gitu ya, maksudnya. Menurut saya ini juga akan mengganggu pikiran dan psikologi orang. Peran media. Media, peran termasuk juga orang-orang yang menggiati media sosial juga penting itu untuk menghadirkan konten-konten positif gitu kan. Tadi misalnya kemarin kita lihat bandara padat, pasar padat. Ini kan kalau misalnya kita orang-orang yang sadar kan ini pusing juga itu, apalagi tenaga kesehatan gitu kan. Ya, mereka pasti banyak pikiran juga gitu ya. Apalagi kemarin kan ada perawat yang juga meninggal dan itu di dalamnya ada kandungan gitu kan. Artinya dia sedang mengandung gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak mengimbangi narasi-narasi dengan narasi positif juga susah juga gitu, mempengaruhi mental dan juga pikiran banyak orang seperti itu. Ini juga berkaitan juga dengan sebenarnya adalah bagaimana pemerintah juga tegas terhadap kebijakan-kebijakan dan masyarakat juga semua elemen juga harus berpengaruh seperti itu. Nah, yang kedua, bertahan enggaknya PSBB sebenarnya kan PSBB ini akan berakhir gitu ya. Itu jika memang misalnya tadi indikatornya adalah kurvanya itu turun secara signifikan dan konsisten. Nah, pertanyaannya gimana tuh untuk bisa mewujudkan kurva yang signifikan turun dan juga konsisten? Ini kan banyak faktornya gitu kan. Nah, ini harus dipikirkan juga caranya tadi selagi memang kita itu tidak sadar diri untuk untuk di rumah aja, kemudian tadi selama orang-orang yang terpaksa keluar rumah itu tidak diberikan kepastian ekonominya, entah itu lewat pemerintah atau kesadaran kita untuk membantu saudara kita gitu kan, itu juga akan sulit sebenarnya. PSBB kemungkinan akan cukup panjang. Kan sekarang tidak ada yang bisa memprediksi secara pasti berani gitu kan, kalau turunnya segini, tanggal segini kurvanya. Ada nggak sih Bang? Saya nggak tahu, saya belum ada sih yang berani untuk bilang turun. Justru yang sekarang ramai itu prediksi akan terjadinya second wave ketika Idul Fitri tetap digelar. Saya belum kebayang akan second wave seperti apa ketika grafiknya ini masih terus meningkat gitu. Dari beberapa negara yang cukup terus meningkat itu ya salah satunya Indonesia gitu. Betul. Mungkin kita kemarin bisa banyak belajar dari Italia, tapi Italia pun mereka memang tingkat disiplinnya sempat rendah. Cuma mereka memiliki peraturan atau kebijakan yang bersifat memaksa gitu. Nah, memaksanya mereka pun diiringi dengan kemampuan ekonomi. Jadi nggak kaget, mereka akan santai aja gitu. Nah, kalau melihat sampai seberapa lama kita bisa melakukan PSBB ini, kita melihat dari social safety net-nya ya, dana yang diberikan pemerintah untuk COVID-19 ini, itu kan ada 405 triliun kalau saya nggak salah, sekitar 400 triliun. 75 triliun itu untuk kesehatan. Nah, dari beberapa ekonomi itu memprediksi dari yang 400 triliun ini hanya cukup untuk membantu sampai dengan September. Oktober, November, Desember itu kita udah harus mulai berputar lagi roda perekonomian gitu. Nah, makanya di beberapa daerah misalkan di provinsi Jawa Barat, mereka sudah mulai membuka keran-keran perekonomian dengan identifikasi tiga skala gitu, merah, kuning, hijau. Untuk daerah-daerah yang sudah kuning atau hijau, mereka boleh dibuka toko-toko, lalu perekonomian sudah mulai jalan. Dan juga indikator pelonggaran PSBB ini kan sebenarnya kan ada 3 ya. Mobilitas penduduk itu mulai lebih dari bisa tertahan 80%, kalau saat ini kan udah 60% kan. Sebenarnya prediksi itu sekitar 1 bulan lagi kita bisa mencapai 80%, dan ketika 80% ini itu akan mengurangi angka indikator yang kedua. Indikator yang kedua itu adalah yang tadi itu angka penularan RT. Angka penularan ini itu bisa kurang dari 1. Nah, saat ini memang sudah 1 itu pun ketika DKI sudah memiliki alat pemeriksaan sendiri gitu. Awalnya itu kita 4, 6, angka penularan itu 4 sampai 6 di beberapa daerah. Justru saya khawatir ini angkanya kecil karena mungkin kan tidak memiliki alat untuk pengetesan. Lalu yang ketiga itu indikatornya adalah tes masif. Di Korea Selatan itu bisa sampai 3% dari jumlah penduduk.
Nah, kita tuh normalnya kalau memang 3% di sekitar 2 jutaan. Kita belum sampai, masih ratusan ribu gitu. Kalau ditanya sampai kapan, ya sesuai anggaran sih sebenarnya buatnya cuma sampai September. Nah, disitulah justru hashtag bantu tetangga, lalu kita lebih peka terhadap teman-temannya. Yang mati adalah UMKM. Beda sama krisis 98. Krisis 98 itu yang mati pemain-pemain besar. Nah, saat ini nih yang sulit bergerak itu ya UMKM. Jadi kita harus lebih sadar ketika melihat pedagang-pedagang kecil atau home industry itu, kita harus lebih merasa ketika kita beli, saya pernah satu contoh, beli makanan gorengan atau lontong gitu sebelum terjadi pandemi ini, gorengan atau lontong itu. Nah, uang yang saya melihat persis dari situ, saya ke Indomaret. Nah, di Indomaret saya ketemu sama orang yang gorengannya saya beli. Berarti kan terlihat jelas gitu. Terlihat jelas bahwa uang yang saya beli gorengan dan lontong yang saya beli, kalau nggak salah di bulan Februari kalau nggak salah. Lalu sorenya saya ketemu orang yang sama di Indomaret. Berarti memang perputaran ekonomi itu segitu terasanya loh. Gitu. Mungkin bagi kita nggak terasa, tapi bagi penjual-penjual makanan kecil yang ada di pinggir jalan atau produk rumahan gitu, itu menjadi satu hal yang menjadi bensin lah untuk menggerak dia. Gitu. Iya, sekali lagi penting sih yang ditekankan sama Abang tadi ya, terutama tadi ya untuk mengendalikan, kan sebenarnya wabah ini kan berpotensi akan tinggi itu kan karena mobilitas orang yang sudah dikendalikan, penyebaran virus juga semakin tinggi gitu. Nah sekarang ya oke, memang sudah banyak yang sadar, sekali lagi itu sudah ada yang sadar gitu kan, tapi yang sadar ini juga harapannya bergerak untuk mengajak yang lain dengan apapun cara yang bisa dilakukan. Yang kedua adalah ya memang mau tidak mau orang-orang yang terpaksa harus keluar rumah karena kebutuhan ekonomi tadi itu kita pikirkan bareng-bareng gimana caranya bisa tidak harus keluar gitu, yaitu kebutuhan pokoknya salah satu yang penting itu kita penuhi. Kita mungkin bisa mengandalkan pemerintah, tapi memang sekali lagi nih ya, tadi yang Abang bilang, memang saya rasa yang paling realistis dan kalau misalnya semua orang bergerak gitu kan, gerakan bantu tetangga itu penting banget untuk dilakukan gitu ya, untuk bisa dilakukan sehingga memang secara mengakar ya orang-orang yang memang membutuhkan itu bisa kita bantu seperti itu kan. Kalau misalnya mengandalkan data-data dari pemerintah, dari RT RW juga sebenarnya kan kadang-kadang tidak merata juga, banyak belum dilakukan para problemnya seperti itu kan. Presiden tuh bilang bahwa banyak masalah yang ditemukan dalam penyaluran dana bantuan sosial ini. Di desa saya jadi dari satu kecamatan itu ada 9 desa. 9 desa ini satu desanya sekitar 9.000 warga yang mendapatkan itu hanya sekitar 200. Ya. Padahal hampir 58%-nya sesuai data itu harusnya mendapatkan. Iya. Bang, 5 menit terakhir mungkin ada closing statement. Ya sebenarnya hal yang penting tadi ya, ini Ramadan udah tinggal berapa hari lagi Bang ya. Minggu kita udah Idul Fitri insya Allah seperti itu. Artinya memang suka tidak suka Ramadan akan pergi Bang ya, meninggalkan kita seperti itu. Ramadan tahun ini memang beda. Pandemi yang kita hadapi beriringan dengan Ramadan memang mengubah kebiasaan kita yang selama ini mungkin buka puasa bersama dengan orang lain, iktikaf dan tarawih di luar seperti itu. Tapi kita dipaksa untuk mengatakan kebiasaan yang baru dengan beribadah di rumah seperti itu. Yang sebenarnya secara esensi adalah menguji kita juga Bang. Menguji keimanan kita, menguji sejauh mana kita ini sebenarnya beribadah itu karena siapa dan karena apa gitu. Karena kan kalau misalnya kita itu beribadah dalam kondisi yang misalnya sholat tarawih di awal-awal banyak orang, kita kan ikut semangat Bang ya, nggak sendiri. Kalau misalnya kita ternyata di kosan sendiri, di rumah cuma beberapa orang, ini kan menguji kita gitu. Nah, maka sebenarnya di ujung Ramadan ini, hal yang harus kita pastikan, kita renungi bersama, adalah apakah kita mendapatkan sesuatu, atau biasa-biasa aja, atau bahkan kita tidak mendapatkan apa-apa. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Al-Baqarah 183, bahwa sebenarnya ujung dari puasa adalah gelar takwa. Gelar takwa ini manifestasinya banyak hal. Artinya, dalam setiap aktivitas kita itu selalu pertama meniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
kita mau kuliah, kita mau bekerja, kita mau apapun kita lakukan itu, kita beda. Sekarang itu udah beda, mindsetnya adalah karena Allah. Gitu. Beribadah untuk beribadah kalau Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang sebenarnya semua aktivitas kita, selama itu tidak keburukan, kita niatkan karena Allah dan mencontoh Rasulullah, itu adalah ibadah seperti itu. Nah, habit kita apa nih Bang yang bisa kita dapatkan untuk menghadapi 11 bulan ke depan yang kemungkinan besar, itu juga bakal tantangannya di tengah kondisi memang kita lagi sulit banget gitu, di kondisi wabah ini. Agar kita tidak mentalnya menjadi lemah, kemudian pikiran kita menjadi kusut, atau kita mudah untuk stres segala macam, menurut saya kemampuan kita untuk mengontrol diri sendiri itu penting. Dan salah satu hal yang bisa mengontrol itu adalah ketika keimanan kita, ya ketika memang kedekatan kita pada Allah itu terjaga juga seperti itu, insya Allah. Karena apa? Karena bagi mereka yang bisa memastikan keimanannya baik, begitu ya, mereka dalam kondisi apa tuh enak gitu loh. Mau di rumah, ya, mau dalam kondisi ya. Karena bagi mereka itu, misalnya mereka mendapatkan nikmat, mereka akan bersyukur. Dan pun jika mereka akan bersabar. Baginya, semua kondisi adalah kebaikan seperti itu. Jadi memang ini adalah hal yang harus kita pastikan gitu. Sekali lagi sampai sekarang hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kita 3 hari lagi puasa gitu ya. Apa yang bisa kita dapatkan di Ramadan penting banget untuk kita pastikan hadir dalam diri kita dan siap untuk menghadapi 11 bulan ke depan. Dan ingat tanggung jawab kita nih ya untuk memastikan juga Idul Fitri itu jangan sampai menjadi momen yang justru tanda kutip nih itu momen yang seharusnya kita itu bersuka cita, bergembira, bersyukur. Tapi ini momen bencana bagi kita. Karena apa? Karena kelalaian diri kita sendiri gitu. Yang tidak memperhatikan orang lain dengan kita misalnya seenaknya keluyuran. Jadi pesan saya terakhir, jangan sampai jadikan Idul Fitri ini hari yang justru menghadirkan bencana bagi kita ke depannya. Tapi jadikanlah ini momentum buat kita membuktikan bahwa sebenarnya kita bisa, Bang. Insya Allah kita bisa untuk di rumah aja, kita bisa untuk tetap menjadikan Idul Fitri kita bermakna, meskipun dengan new normal yang baru. Meskipun dengan keadaan yang baru. Kira-kira begitu, Bang ya. Sekedar sharing-sharing aja. Iya. Udah pas 5:30 nih. Mungkin terima kasih juga buat Bang Rangga. Wah, ada laba-laba. Yang sudah meluangkan waktu untuk ngobrol, diskusi, menambah wawasan baru, perspektif baru bagi saya pribadi, dan mungkin juga bagi teman-teman. Terima kasih juga saya ucapkan untuk teman-teman yang sudah bertahan sampai detik ini. Iya. Saya nggak pernah terlalu memikirkan berapa jumlah orang yang menonton, tapi saya lebih berterima kasih kepada siapa orang yang masih bertahan, karena sekecil apapun informasi atau niat kebaikan yang kita lakukan, seperti di surah Ar-Rahman ayat 60, hal jazaul ihsan ilal ihsan, nggak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan juga. Jadi selagi kita niat untuk melakukan kebaikan, saya nggak pernah takut untuk mendapatkan hal-hal yang negatif gitu. Mungkin itu aja. Kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi. Nanti ini saya akan save dan bertahan 24 jam biar teman-teman yang mungkin yang ada kemarin juga live yang sebelumnya ada yang DM, Bang, ya kok nggak ada karena memang ada kendala teknis kemarin. Jadi yang mau nonton masih bisa bertahan. Mungkin itu aja, Bang Rangga. Terima kasih. Kapan-kapan kita ngobrol. Mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai, dan mungkin saya mohon maaf lahir dan batin dari sekarang. Sama-sama, Bang Heru. Salam buat keluarga, tetap jaga kesehatan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Heru. Siap.